Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resi Titasari, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil dari tugas 1.1.A.8 mengenai koneksi antar materi. Dalam membuat kesimpulan dan refleksi, saya menggunakan 3 landasan pemantik. Yang pertama adalah pandangan saya mengenai peserta didik dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1. Lalu yang kedua, pandangan saya mengenai peserta didik dan pembelajaran setelah saya mempelajari modul 1.1. Dan yang ketiga adalah apa yang bisa saya terapkan setelah saya mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa saya sudah memberikan yang terbaik kepada siswa. Padahal setelah saya pahami, ternyata saya selama ini terlalu dominan dalam memberikan pembelajaran. Saya beranggapan ketika siswa itu tertib, tenang, dan berdisiplin saat pembelajaran, maka tujuan pembelajaran saya sudah pasti tercapai. Padahal belum tentu seperti itu, karena setiap anak punya karakteristik sendiri-sendiri. Anak yang diam, belum tentu mereka memahami apa yang saya sampaikan. Begitu juga anak yang di kelas tidak tenang, belum tentu mereka tidak memahami apa yang saya sampaikan. Di kelas saya juga kurang melibatkan siswa dalam pembelajaran, sehingga hal itu membuat siswa kurang aktif dalam pembelajaran yang saya sampaikan. Selanjutnya, saya masih seringkali memberikan labeling kepada siswa. Label yang saya berikan memang tidak selalu negatif. Seringkali saya juga memberikan label positif kepada siswa-siswa yang saya anggap berperilaku sesuai peraturan, tertib, lalu rajin mengumpulkan tugas dan memiliki kemampuan kognitif yang maksimal. Sementara untuk anak-anak yang kurang rajin, mereka sering melanggar peraturan dan tidak disiplin, maka saya akan beranggapan mereka adalah anak yang nakal. Walaupun sebenarnya saya tahu belum tentu mereka yang aktif saat pembelajaran memahami apa yang saya sampaikan, ataupun mereka yang sering melanggar peraturan adalah benar-benar anak yang nakal. Walaupun saya memahami belum tentu perilaku yang mereka tunjukkan merupakan perilaku yang sebenarnya. Seringkali anak-anak yang sering melanggar peraturan berperilaku seperti itu untuk mendapat perhatian atau merupakan bentuk protes mereka terhadap apa yang mereka alami. Selanjutnya, saya juga beranggapan bahwa penanaman karakter merupakan proses yang instan. Seringkali saya berpikir ketika saya menegur anak 1-2 kali atau memberikan konseling 1-2 kali, saya merasa sudah dapat mengubah pemikiran mereka dan membuat mereka sadar bahwa perilakunya salah, padahal belum tentu demikian. Selain itu, saya juga merasa kurang memiliki kedekatan emosional dengan siswa. Saya sering mengeluh ketika saya bertemu dengan siswa yang berperilaku tidak sesuai dengan yang saya harapkan, walaupun sudah saya berikan penanganan beberapa kali. Setelah mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, saya memahami bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Kita harus menempatkan anak sebagai subjek pembelajaran, dan saya sebagai guru hanya fasilitator. Serta pembelajaran baiknya diberikan dengan inovatif, kreatif, dan dapat memfasilitasi karakter peserta didik yang berbeda-beda, sehingga peserta didik akan nyaman dan senang dalam pembelajaran yang kita berikan. Selanjutnya, saya memahami bahwa melakukan kedekatan emosional dengan peserta didik dan memahami karakter peserta didik baik dalam bakat, minat, potensi,
kemampuan belajar, bahkan gaya belajar peserta didik itu sangat diperlukan agar dapat menuntunnya sesuai kodrat anak. Penilaian terhadap anak tidak berdasar pada kemampuan kognitif atau perilaku yang nampak saja, karena mereka memiliki kemampuan dan keahlian di bidang yang berbeda dan tidak dapat kita samaratakan. Selanjutnya, saya menyadari bahwa guru adalah tuntunan bagi peserta didik, sehingga saya harus menjadi role model bagi peserta didik dalam berperilaku maupun bertutur kata agar mereka bisa berperilaku sesuai dengan yang kita inginkan. Serta mengubah pemikiran bahwa penanaman karakter adalah proses yang singkat. Karena penanaman karakter adalah proses yang membutuhkan kerjasama, kesabaran, ketelatenan dari semua pihak. Penerapan yang bisa saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah berusaha menjadi teladan yang baik bagi siswa, lalu merancang pembelajaran yang berpusat kepada siswa, membuat kesepakatan pembelajaran bersama siswa sebelum pembelajaran, menerapkan pendidikan karakter dengan proses pembiasaan, tidak lagi menuntut siswa tetapi lebih menuntun siswa, dan memfasilitasi pengembangan potensi serta kreativitas siswa. Itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai tugas 1.1.8 mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.